Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifati sahihil muamalati li ta'rifil halal wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang budiman rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Orang yang memahami betul hakikat daripada Ramadan, tentunya ia tidak akan menyia-nyiakan waktu barang sedikit pun yang ia lalui di bulan yang agung ini kecuali diisi dengan amal ibadah yang terbaik. Dan di antara amal ibadah yang terbaik adalah kita senantiasa menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Beberapa derajat. Dari sini kita dapat memahami betapa tingginya kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa mulianya orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, di bulan yang agung ini, mari kita manfaatkan waktu kita selain dengan ibadah-ibadah yang utama yang lainnya. Dengan sholat 5 waktu, dengan ibadah saumnya, dengan sholat sunnah tarawihnya, dengan tadarus Al-Qur'annya, juga luangkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu. Paling tidak keutamaan ilmu di dalam Islam disebutkan itu ada 3. Yang pertama, ilmu bisa mengangkat derajat seorang hamba. Ayatnya seperti yang tadi sudah disampaikan. Surah Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Bahkan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardah menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat kedudukan orang yang berilmu itu sangat tinggi. Kedudukan para ulama itu sangat tinggi dibanding orang yang mukmin biasa. Maka kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka harus senantiasa menuntut ilmu. Pelajari ilmu agama yang baik dengan benar dan belajar kepada guru yang memiliki sanad bersambung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, keutamaan ilmu adalah dengan ilmu maka seseorang akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan ia menuntut ilmu tadi jalan menuju surga. Maka berbahagia ketika kita dimudahkan untuk hadir di majelis ilmu, hadir di halaqah-halaqah ilmu. Subhanallah, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya insya Allah kita akan dimudahkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di dalam hadis yang lain, idza marartum biriyadil jannah farta'u au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka kalian mampir dan cicipi apa yang ada di dalamnya. Bukan hanya sekedar mampir ya, tapi rasakan. Ya, cicipi apa yang ada di dalam majlis tersebut, yakni berupa ilmu. Nah, disebutkan ada sahabat yang bertanya, apa? Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang disebut dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilaquz dzikr. Ya, yakni halaqah-halaqah zikir. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan halaqah-halaqah zikir termasuk di dalamnya diajarkan tentang bagaimana tata cara ibadah, tata cara sholat, tata cara berwudu, bagaimana berhaji, bagaimana berzakat, bagaimana berjual beli, bagaimana bermuamalah. Itu termasuk kepada halaqah zikir yang disebut tadi riyadul jannah. Artinya kalau ingin mengetahui para penghuni surga di dunia ini sudah kelihatan. Siapa? Orang yang suka hadir di majelis ilmu. Itu yang kedua. Jadi dengan ilmu, maka seseorang akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, pemirsa yang budiman, ilmu itu memiliki pahala yang kekal. Kok bisa ilmu memiliki pahala yang kekal? Rasulullah SAW yang menyatakan dalam hadisnya insya Allah sering kita dengar, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lah. Apabila anak Adam meninggal dunia, apabila anak Adam wafat, maka terputuslah seluruh amal kecuali dari 3 hal. Artinya 3 hal ini akan selalu terus mengalirkan pahala walaupun seseorang itu sudah tidak ada di muka bumi ini. Artinya sudah meninggal. Apa? Yang pertama, sedekah jariyah. Apakah dulu ketika di dunia ia rajin bersedekah, berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka itu pahala sedekahnya akan terus ngalir walaupun ia berada di dalam kubur. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu ya yang bermanfaat. Ketika di dunianya apakah ia memberikan ilmu kepada orang lain, kepada siapapun, maka pahala aliran ilmu yang bermanfaat tadi, ilmu yang diajarkan kepada muridnya, kemudian muridnya pun terus mengajarkan lagi, diamalkan, Masya Allah, itu akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan ilmu ketika ia masih hidup di alam dunia. Maka siapa yang paling beruntung untuk kategori yang kedua? Para ulama. Mereka orang-orang yang memiliki ilmu akan terus mendapatkan aliran pahala dari muridnya, dari muridnya, dari muridnya terus. Masya Allah. Inilah pentingnya ilmu. Kemudian yang ketiga, kalau di hadis yang tadi, awaladin, ya do'ulah, anak soleh. Ya, doa dari anak soleh. Nah, pemirsa yang budiman rahimakumullah, itulah diantara ya keutamaan ilmu. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita sama-sama untuk berazam, untuk menguatkan niat kita agar bisa senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu. Jangan sampai waktu kita dibuang sia-sia, apalagi di bulan yang agung, bulan suci Ramadan seperti saat ini. Amal kita akan Allah lipat gandakan. Apalagi amal yang fardu 70 kali lipat. Amalan yang sunnah diberikan pahala seperti pahala wajib. Subhanallah. Terakhir sebagai penutup, pemirsa yang budiman rahimakumullah, Imam Al-Haddad menggambarkan bagaimana posisi kebodohan dengan orang yang berilmu. Dengan ilmu. Dalam sebuah syair di dalam kitab Risalatul Mudzakarah, Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakati fidrin amin berkata, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuhu wal ilmu narun litilkan nari yudfiha. Kebodohan itu ibarat api
api yang membakar agama seseorang. Jadi kalau seseorang itu dalam keadaan bodoh, nggak ngerti agama, maka agamanya itu ya seperti terbakar. Karena apa tadi? Karena ada apinya. Apa apinya? Kebodohan, ketidaktahuan. Wal ilmu ma'un litil kanari yutfiha. Dan ilmu lah yang diibaratkan seperti air yang bisa memadamkan api tadi. Maka jangan biarkan diri, keluarga, ya, anggota keluarga kita, teman-teman kita dalam keadaan tidak tahu mengenai agama. Tapi mari ajak semuanya untuk terus belajar, belajar, dan belajar sehingga kita bisa memahami agama ini dengan baik. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.